Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Anda pada pagi ini untuk tuweb kita yang ke-8. Tuweb kita yang ke-8 ini adalah tuweb yang terakhir, dan pada pertemuan ini saya akan membagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah mengingat materi kita yang cukup banyak, mungkin akan ada beberapa hal yang saya tidak bisa secara detail akan jelaskan di sini, tetapi saya coba untuk menerangkan konsep-konsep dasarnya supaya kita bisa atau Anda bisa memahami apa yang akan dipelajari pada topik ini. Nah, pada topik yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang pendanaan jangka panjang, teori opsi, pendanaan hybrid, dan sewa guna. Jadi untuk beberapa pertemuan terakhir ini, kita bicara tentang investasi, dan kalau kita bicara tentang investasi, berarti kita juga bicara tentang apa? Tentang bagaimana kita atau perusahaan itu menyiapkan pendanaan untuk bisa melaksanakan investasi tersebut. Jadi kita sudah mempelajari bahwa pendanaan itu ada pendanaan jangka pendek dan ada pendanaan jangka panjang ya. Nah, selain pendanaan jangka pendek dan jangka panjang, ada beberapa alternatif lain yang bisa digunakan untuk pendanaan. Oke, misalnya pendanaan hybrid misalnya, atau sewa guna ya. Contoh dari pendanaan sewa guna misalnya adalah maskapai penerbangan. Jadi maskapai penerbangan ini untuk bisa mendapatkan pesawat-pesawat yang akan dioperasikan, mereka menggunakan sewa guna atau sering kita dengar istilahnya adalah leasing. Kalau kita mendengar istilah leasing, mungkin Anda juga tidak asing dengan istilah ini ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakan leasing. Misalnya, pada saat kita mau membeli kendaraan bermotor, misalnya kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4, kita sering menggunakan jasa perusahaan leasing. Jadi kita akan membayar kepada siapa? Kepada perusahaan leasing. Jadi perusahaan leasing lah yang akan membayarkan motor atau mobil yang kita akan beli. Dan kita akan membayar secara menyicil kepada siapa? Kepada perusahaan leasing tersebut. Demikian juga dengan perusahaan ya, misalnya perusahaan maskapai penerbangan. Jadi untuk bisa mendapatkan aset yang akan digunakan untuk operasionalnya, yaitu pesawat terbang, maka mereka menggunakan jasa leasing ya, menggunakan leasing, alternatif leasing untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan pesawat tersebut. Karena kita tahu harga pesawat tidak murah ya, harga pesawat itu mahal. Kalau misalnya perusahaan menggunakan seluruh dananya untuk membeli pesawat, Anda bayangkan pesawat itu jutaan dolar Amerika Serikat ya. Dan belum tentu perusahaan itu punya modal sebanyak itu. Maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan apa? Leasing. Oke. Dua bagian ini, yang pertama adalah saya berusaha membahas teorinya dulu ya. Jadi saya akan membahas semua teori tentang pendanaan jangka panjang, teori opsi, pendanaan hybrid, dan sewa guna. Kemudian waktu yang tersisa saya akan manfaatkan untuk melihat contoh-contoh soal ya, contoh-contoh perhitungan yang terkait dengan pembahasan ini. Oke, kita akan masuk ke yang pertama ya, yaitu pendanaan jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan pendanaan jangka panjang ya? Pendanaan jangka panjang ini adalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan dana. Kemudian pada saat perusahaan ini hendak mendapatkan dana, maka dia harus melihat sumbernya ya. Dari mana sumbernya? Jadi kalau misalnya perusahaan ini mendapatkan sumber dana dari instrumen pendanaan, jadi ada banyak instrumen pendanaan ya.
Kemudian instrumen pendanaan ini umurnya itu lebih dari 1 tahun, biasanya umumnya adalah 5 tahun, 10 tahun, atau lebih, maka ini disebut sebagai pendanaan jangka panjang. Apa saja yang tergolong pendanaan jangka panjang? Ya? Pendanaan jangka panjang itu, kalau kita lihat dari jangka waktunya, ya, jangka waktu jatuh temponya adalah ada 2 macam sumber dana dari pendanaan jangka panjang. Ya. Yang pertama adalah yang jatuh temponya atau jangka waktunya itu jelas. Ya. Jelas artinya kita tahu kapan kewajiban itu jatuh tempo. Ya. Jatuh tempo. Misalnya kalau perusahaan itu menerbitkan obligasi, jadi pada saat perusahaan itu menerbitkan obligasi atau surat utang, kita tahu bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu kewajiban bunga yang harus dibayarkan secara periodik, dan juga kewajiban apa? Untuk membayarkan pokok pinjaman pada saat pinjaman itu jatuh tempo. Bisa saja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. Kalau kita lihat salah satu contoh di mana ada surat hutang atau obligasi yang jatuh temponya itu sampai 100 tahun, itu misalnya adalah surat utang yang diterbitkan oleh Disney. Ya, mungkin Anda tahu ya, perusahaan Disney ini apa? Perusahaan entertainment, membuat film ya. Kita sering nonton filmnya, dan dia pernah membuat obligasi atau dia membuat atau menjual bonds yang jatuh temponya adalah 100 tahun. Oke. Yang kedua, itu tidak memiliki jangka waktu. Oke. Nah, yang tidak memiliki jangka waktu ini contohnya adalah saham. Jadi pada saat perusahaan itu menjual saham, kemudian investor membeli saham tersebut, saham itu tidak ada jatuh temponya. Jadi kapan saham itu berlaku? Saham itu akan berlaku pada saat perusahaan itu masih tetap beroperasi. Ya. Kecuali kalau misalnya perusahaan itu berhenti beroperasi, atau perusahaan itu tadinya adalah perusahaan yang go public, kemudian dia memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup kembali. Maka dia harus apa? Dia harus membeli kembali semua saham yang pernah diterbitkan. Ya. Nah, kenapa sampai perusahaan ini memerlukan pendanaan jangka panjang? Ya. Jadi manajemen memutuskan untuk melakukan pendanaan jangka panjang ya. Kenapa? Karena satu ya, jumlah dana yang dibutuhkan itu besar ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan pendanaan yang biasanya dilakukan dengan melakukan pendanaan dalam jangka waktu pendek atau menengah itu tidak mungkin ya. Kemudian karena laba ditahan perusahaan itu tidak cukup, sehingga harus Sehingga harus dilakukan pendanaan dengan melakukan pendanaan jangka panjang. Oke. Jadi itu alasannya ya. Itu alasannya. Kenapa sampai perusahaan itu melakukan pendanaan jangka panjang ya. Nah, contoh dari pendanaan jangka panjang tadi adalah obligasi dan hutang bank ya. Obligasi dan hutang bank. Mari kita lihat yang pertama ya, yaitu obligasi. Mungkin saya ingin Anda mengamati slide ini. Mungkin Anda bisa lihat 1-2 menit sebelum kita lanjutkan ya. Silahkan dilihat dulu 1-2 menit ya.
Oke. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan obligasi ya? Obligasi atau biasanya disebut juga sebagai bonds ya. Ini adalah surat utang. Ya, jadi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain ya. Jadi penerbit obligasi itu biasanya kita sebut sebagai emiten. Kemudian pihak lain yang membeli obligasi tersebut atau menanamkan dana pada perusahaan tersebut itu namanya adalah investor ya. Nah, investor ini ya, investor ini membeli surat hutang perusahaan, di mana surat utang yang dibeli ini biasanya bukan biasanya ya, karakteristiknya adalah dia punya nilai nominal. Nilai nominal itu adalah berapa nilai yang tercantum pada apa? Pada surat utang tersebut. 1 juta kah, 10 juta kah ya. Kemudian dia punya jangka waktu. Jangka waktu ini adalah jatuh temponya berapa lama. Kemudian yang tertera juga adalah berapa bunga yang harus dibayarkan. Oke. Nah, untuk menerbitkan obligasi ini ya, ya, biasanya ada 4 prosedur ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cari tahu dulu, perusahaan akan mencari tahu atau menghitung dana yang akan diperlukan atau yang dana akan dihimpun. Kemudian kupon obligasi berapa banyak atau berapa besar yang akan ditawarkan kepada pasar ya. Kemudian setelah itu baru mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk bisa mendapatkan persetujuan untuk bisa melakukan penjualan surat hutang ya. Kemudian prosedur yang ketiga adalah mengorganisir public expose ya. Jadi di sini tujuannya adalah menjelaskan kepada publik ya, kenapa perusahaan ini mengeluarkan surat hutang, tujuan dari penggunaan dana dari surat hutang ini apa ya. Kenapa perlu ya? Kenapa perlu dikasih tahu? Kenapa perlu dikasih tahu? Karena Karena investor itu kan tidak sembarangan untuk menanamkan modalnya, ya. Investor tidak sembarangan menanamkan modalnya atau dananya. Kenapa? Karena dana yang ingin ditanamkan itu, ya, mereka ingin kembali, baik dalam bentuk return saham maupun return obligasi, ya. Jadi mereka mengharapkan return untuk itu. Oke, mereka mendapatkan return. Oke, yang keempat adalah setelah melakukan public expose, artinya memberikan informasi kepada publik bahwa perusahaan ini akan menerbitkan obligasi, maka perusahaan sekuritas ini akan maka perusahaan akan menghubungi perusahaan sekuritas untuk menjadi penjamin dan menjadi agen penjual obligasi. Oke. Nah, di obligasi ini, di surat utang ini, apa yang harus dicantumkan? Ya, ada 4 hal juga yang harus dicantumkan. Oke. Yang pertama adalah face value, kita sebut sebagai face value atau nilai nominal, di mana nilai ini adalah nilai pokok hutangnya. Oke. Jadi ini adalah nilai yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada saat obligasi ini jatuh tempo, ya. Pada saat obligasi ini jatuh tempo. Oke. Yang kedua adalah karakteristik obligasi, yaitu selain dari adanya nilai nominal atau face value-nya, maka karakteristik yang kedua adalah obligasi itu punya jangka waktu. Jadi ada tenornya. Ya. Jangka waktunya bisa 5 tahun, ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ya, bisa lebih dari itu, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita lihat surat utang yang paling lama jatuh tempo itu dikeluarkan oleh Disney. Disney itu mengeluarkan sampai 100 tahun. Jadi karena ini adalah pendanaan jangka panjang, maka
jatuh temponya atau tenornya itu biasanya lebih dari 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun itu dianggap jangka panjang. Tapi umumnya itu paling tidak 3-5 tahun, 10 tahun dan lebih dari itu. Oke. Kemudian karakteristik lainnya adalah ada bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ini biasanya disebut sebagai coupon rate. Coupon rate ini akan dibayarkan secara periodik, baik setiap tahun atau biasanya obligasi itu biasanya dibayarkan kurang lebih setiap 6 bulan ya. Nah, ini terkait dengan yang bagian ke D ya. Berapa kali dalam 1 tahun suku bunga tersebut dibayarkan. Kalau kita bicara tentang suku bunga ini dipengaruhi sebenarnya oleh suku bunga yang berlaku saat itu ya. Misalnya adalah suku bunga deposito. Jadi kita tahu suku bunga deposito itu akan mempengaruhi suku bunga apa? Suku bunga pinjaman. Oke. Dan biasanya suku bunga pinjaman itu selalu di atas suku bunga deposito. Jadi biasanya suku bunga ini mengacu kepada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ya. Kemudian yang menentukan juga untuk obligasi adalah seberapa aman obligasi tersebut. Nah, ini kalau dilihat seberapa aman obligasi tersebut itu bisa dilihat dari rating perusahaan ya, rating obligasi perusahaan. Biasanya lembaga pemeringkat itu memiliki memiliki rating ya, atau ranking dari apa? Ranking dari beberapa perusahaan yang menerbitkan obligasi. Itu dari biasanya dari AAA itu artinya yang paling bagus sampai kepada D ya. Itu tergantung dari lembaga pemeringkatnya ya. Tergantung dari lembaga pemeringkatnya. Oke. Ini adalah bagian untuk obligasi. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Kak. Oke, baik. Apa ada pertanyaan untuk obligasi? Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana rekan-rekan Belum ada, mahasiswa? Kak. Belum ada ya. Tapi bisa Iya, Kak. dipahami apa yang saya jelaskan? Lumayan, Pak. Bisa masuk dikit. Oh, masuk dikit ya. Masuk banyaknya kapan, Mbak? Ntar kalau belajar lagi, Pak. Oke, baik ya. Perlu belajar jadinya ya. Oke. Kita akan lanjutkan Harus kembali ya. diulang-ulang. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, tadi yang pertama adalah kita melihat pendanaan jangka panjang yang apa? Yang ada jangka waktunya. Oke, jelas jangka waktunya ya. Sekarang kita lihat pendanaan jangka panjang yang waktunya itu tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya bukan selama-lamanya waktunya ya, tetapi tidak terbatas di sini maksudnya adalah pendanaan jangka panjang ini itu akan ada ya, kewajibannya itu akan ada selama perusahaan ini apa? Selama perusahaan ini masih beroperasi ya. Jadi contohnya adalah saham. Oke. Apa yang dimaksud dengan saham ya? Apa yang dimaksud dengan saham? Nah, saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten. Emiten itu adalah perusahaan ya, yang menyatakan bahwa siapa saja yang memegang surat saham ini itu punya kepemilikan terhadap apa? Perusahaan tersebut ya. Biasanya kepemilikan terhadap aset-aset. Oke.
Jadi dia adalah pemilik perusahaan. Jadi kalau Anda punya saham, Anda beli saham, berarti Anda menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Oke. Nah, berbeda dengan obligasi, ya. Bagi obligasi, imbalan yang akan diterima itu adalah pembayaran bunga, ya. Tapi imbalan apa yang akan diterima oleh investor yang membeli saham? Ya. Yang pertama adalah adanya hak kepemilikan atau biasa kita sebut sebagai control of the firm. Ya. Jadi hak kepemilikan. Jadi pemegang saham ini adalah yang punya aset-aset perusahaan. Ya. Kemudian imbalan yang diterima oleh pembeli saham atau investor. Yang kedua adalah dividen. Dividen ini adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, ya, dan biasanya maksimal pembagian dividen itu paling tinggi adalah earning per share, ya, paling tinggi adalah earning per share. Kemudian imbalan atau return yang biasanya didapatkan oleh investor yang membeli saham adalah capital gain. Nah, capital gain ini adalah selisih kenaikan harga yang terjadi, oke. Jadi kalau misalnya dia belinya 100, kemudian dia hold atau dia tahan saham itu selama 2 tahun, lalu harganya naik jadi 200, maka keuntungan yang didapat atau capital gain-nya adalah 200 kurang 100. Ya, 100 itu disebut sebagai apa? Sebagai capital gain. Kalau kita bicara tentang saham, ya, ada 2 macam saham. Yang pertama adalah saham biasa atau biasa disebut sebagai common stock, dan yang kedua adalah saham preferred atau preferred stock, ya. Saham biasa itu karakteristiknya adalah punya hak suara. Jadi dengan hak suara itu bisa memilih dewan komisaris, ya. Kemudian dewan komisaris dan direktur juga, ya. Kemudian kalau misalnya perusahaan itu mau menerbitkan saham baru, maka saham biasa ini ditawarkan terlebih dahulu. Ya, biasanya ini adalah namanya right issue. Kemudian tanggung jawab terhadap perusahaan tidak seperti perusahaan UMKM misalnya atau perusahaan perseorangan yang bertanggung jawab penuh kepada perusahaannya. Biasanya pemegang saham ini bertanggung jawab hanya sampai seberapa besar saham yang dimilikinya. Artinya begini. Pada saat perusahaan itu berhutang, kemudian aset dari perusahaan itu dijual, lalu hasil penjualan aset itu digunakan untuk memenuhi kewajiban dari perusahaan, ya. Begitu perusahaan itu sudah nggak bisa bayar, sebelum aset yang dijual itu adalah perusahaan itu pertama itu adalah mereka tidak bisa bayar, ya. Kemudian mereka akan diajukan pilot. Artinya kreditor itu akan mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan, ya, supaya apa? Supaya perusahaan ini bisa dijual asetnya. Jadi hanya perusahaan yang pilot yang Yang akan dijual paksa asetnya untuk memenuhi Memenuhi kewajibannya terhadap siapa? Terhadap kreditor, ya. Nah, setelah aset dari perusahaan ini dijual kemudian habis, ya sudah, ya. Tidak seperti pada perusahaan perseorangan. Kalau pada perusahaan perseorangan yang punya unlimited liability namanya, ya. Unlimited liability atau tanggung jawab yang tak terbatas. Maka kalau misalnya utangnya 100 juta, kemudian dia jual aset perusahaan itu 50 juta, 50 juta itu dibayar utang perusahaan, kemudian masih ada sisa 50 juta lagi, maka si pemilik perusahaan itu harus menggunakan aset pribadinya untuk bayar. Nah, untuk perusahaan yang go public tidak demikian, ya. Perusahaan yang go public pada saat selesai likuidasi dan melakukan pembayaran kepada siapa? Kepada kreditor, kemudian habis ininya, ya sudah selesai, ya. Tidak dituntut lagi tanggung jawab kepada siapa? Pemegang saham. Itu maksudnya tanggung jawab terbatas. Oke, itu adalah untuk jenis saham biasa. Bagaimana dengan saham preferred? Apa karakteristiknya? Ya. Satu, dia memiliki berbagai tingkatan, ya.
yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, ya, untuk pembayaran dividennya ada yang bisa diakumulasikan, ada yang tidak. Ya, itu tergantung dari saham preferred yang bagaimana. Ya. Kemudian memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Artinya mereka yang dibagikan dividennya terlebih dahulu. Ya. Lalu dividen kumulatif. Nah, dividen kumulatif ini, jadi kalau misalnya belum dibayarkan dividennya pada periode sebelumnya, maka dividen itu tidak hilang, tetapi akan dibayarkan pada periode berjalan berikutnya. Dan selalu lebih dahulu dari pemegang saham biasa. Ya. Kemudian ada satu fitur lagi yang disematkan untuk saham preferred ini adalah konvertibilitas, ya, atau biasa disebut juga sebagai convertible, bisa diubah, bisa ditukar, ya. Jadi dia bisa ditukar jadi saham biasa, oke? Dia bisa ditukar jadi saham biasa dengan ketentuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, ya. Jadi biasanya itu dibuat pada saat dia dijual, pertama kali atau pada saat IPO, ya. Pada saat IPO, maka dinyatakan dengan jelas, dalam waktu sekian tahun dia bisa ditukar menjadi saham biasa, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin saya akan tunggu 1 menit. Ya, Anda bisa lihat lagi slide-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Halo, iya. Pak memang ngajar nih. Oke. Menikah apa dong? Sebangun. Oh iya dong. Baik, apa dengan? Dorang yang sebangun. Iya. Pelan-pelan enjoy nih dek, karena kan ngana mau nggak mau harus tunggu papa toh. Makanya ngana mesti cari waktu untuk enjoy nih sambil tunggu papa nih. Oke, earphone. Iya. Apa? Kalau sementara kelas, bapak jadi kasih break semenit. Hubungi panganan. Kalau ada apa-apa ngana chat dulu. Nih, kalau ada apa-apa ngana chat nih. Iya dah. Ngana mau pi Malang kok tekang nih hari kan? Iya. Bapak ada tambah 250, jadi ada ngana 1.250 nih. Iya dah. Nanti habis kelas bapak telepon panganannya. Charge dulu ngana PHP deh, charge dulu ngana PHP. Charge sampai full. Oh iya dah. Oke dah. Iya dah. Baik. Oke, baik. Ada pertanyaan? Setelah Anda mengamati 1 menit kurang lebih. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa untuk menuliskan di grup kita ya, nama dan NIM Anda untuk absennya. Apa ada pertanyaan? Rekan-rekan mahasiswa, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita sudah selesai membahas tentang saham ya. Jadi
Sekali lagi, pendanaan jangka panjang itu ada dua, yang diketahui jatuh temponya atau tenornya, itu misalnya obligasi, dan yang apa? Yang tidak memiliki tenor, ya, tidak ada jatuh tempo, ya. Itu contohnya adalah saham, ya. Oke. Yang terakhir untuk saham, ya. Persyaratan dan prosedur penerbitan saham. Ini penerbitan saham pertama kali ini biasanya, ya, dilakukan oleh perusahaan yang baru go public, ya, yang baru go public. Persyaratan dan prosedur penerbitan saham ini adalah sebagai berikut, ya. Ada empat persyaratan, ya. Jadi perusahaan penerbit itu atau emiten yang akan menerbitkan saham itu harus berbentuk PT. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT ini adalah perusahaan besar, ya. Adalah perusahaan besar. Kenapa harus perusahaan yang besar? Karena biaya emisi itu besar, ya. Biaya emisi itu besar dan bersifat tetap, ya. Kemudian selain besar juga perusahaan ini adalah perusahaan yang prospeknya bagus, oke? Prospeknya bagus artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki peluang untuk berkembang di waktu yang akan datang. Jadi tidak mungkin kalau perusahaan yang sudah mau bangkrut kemudian jual saham. Kenapa? Ditakutkan adalah pada saat perusahaan ini menjual sahamnya, dapat dananya, kemudian perusahaan ini tutup, ya. Pemilik perusahaan sebelumnya yang mendapatkan dana ini ya bisa lari, ya. Itu yang bahaya, ya. Makanya OJK dan bursa ini melakukan apa? Melakukan pengawasan dan seleksi yang ketat untuk apa? Untuk perusahaan-perusahaan yang bisa go public, ya. Perusahaan-perusahaan yang bisa go public. Tapi kalau kita perhatikan saat ini Bursa Efek juga memfasilitasi, ya. Jadi ada papan-papan namanya, papan-papan, ya. Papan-papan ini menunjukkan level atau tingkatan dari perusahaan tersebut. Oke? Nah, yang pertama syaratnya kita sudah tahu, yaitu harus apa? Harus berbentuk PT dan punya prospek perkembangan yang baik di masa yang akan datang, ya. Yang kedua adalah disetujui oleh siapa? Disetujui oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ya, yang kita sebut sebagai OJK. Jadi kalau belum mendapat persetujuan dari OJK, maka perusahaan itu tidak bisa go public, ya, tidak bisa melakukan IPO. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ada perusahaan sekuritas yang mau jadi apa? Mau jadi penjamin emisi dan biasanya mereka yang akan melakukan apa? Penawaran saham tersebut, ya. Terdaftar di Bursa Efek. Oke. Ya, harus terdaftar karena perusahaan terbuka, hanya perusahaan terbuka yang bisa menjual saham kepada publik, ya. Inilah 4 persyaratan dan prosedur dari penerbitan saham, ya. Jadi kita sudah selesai melakukan pembahasan untuk apa? Untuk saham, ya. Oke, berikutnya, ya. Hutang. Nah, ini dia hutang. Hutang yang bagaimana, ya? Hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutang yang didapatkan, ya, dari lembaga pembiayaan seperti perbankan. Oke. Nah, hutang ini adalah hutang jangka panjang, ya. Biasanya yang menyediakan ini adalah perbankan. Ini sedikit berbeda dengan obligasi. Kenapa? Kalau obligasi perusahaan itu langsung berhubungan dengan investor, tetapi kalau untuk hutang, perusahaan itu berhubungan dengan siapa? Dengan intermediaries, ya. Intermediaries itu artinya perantara, ya. Perantara dari, jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana, ya, yang memiliki defisit dana. Sedangkan investor itu adalah orang yang punya surplus dana, ya. Kalau tadi di pasar modal, ya, dengan menjual obligasi, maka pihak yang defisit dana ini langsung menawarkan kepada siapa? Kepada si pihak yang punya surplus dana, yaitu investor. Tapi kalau
hutang ya, ini hutang jangka panjang, jatuh temponya juga sama seperti obligasi tadi ya. Ini melalui lembaga perantara dulu, yaitu perbankan ya. Jadi perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dana inilah yang digunakan oleh bank itu untuk memberikan pinjaman ya. Salah satunya adalah kepada perusahaan. Oke. Nah, di sini ya, kalau kita bicara pinjaman ini sedikit berbeda dengan obligasi. Kenapa? Kalau obligasi ini kan nanti jatuh tempo itu baru bayar pokok pinjaman. Tapi biasanya kalau pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh hutang, maka pembayarannya itu akan dicicil. Ya, ada installment atau ada angsuran. Jadi pembayarannya itu selain bunga, itu ada pokok pinjaman juga yang dicicil, ya. Yang dicicil secara periodik. Sehingga pada saat dia jatuh tempo ya habis, ya. Beda dengan bonds atau obligasi, ya, beda dengan bonds atau obligasi, di mana obligasi itu kan jelas jangka waktunya. Jadi pembayaran pokok pinjaman itu di akhir pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi ini bedanya antara hutang obligasi dan hutang yang diberikan oleh lembaga keuangan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya apa perbedaannya. Oke. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya lagi, yaitu adalah teori opsi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah rekan-rekan bisa memahami apa yang saya terangkan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke opsi ya. Opsi atau biasa kita dengar istilahnya adalah option ya. Ini dari asal katanya adalah option. Option ini adalah bahasa Inggris ya. Nah, opsi atau option ini adalah hak. Jadi hak untuk apa? Hak untuk membeli atau menjual suatu aset atau sekuritas tertentu ya, dengan harga yang sudah ditetapkan saat ini dan akan dieksekusi pada waktu yang sudah disepakati ya. Jadi opsi ini adalah kontrak ya. Opsi ini adalah kontrak. Jadi kontrak ini bisa untuk membeli atau bisa untuk menjual. Oke. Misalnya begini ya. Misalnya begini. Saya memprediksi bahwa saham Bank Mandiri itu 6 bulan ke depan akan apa? Akan naik harganya ya. Kemudian saya memperkirakan kalau misalnya sekarang harga saham Bank Mandiri itu misalnya 6.500 misalnya ya. Misalnya 6.500. Kemudian saya perkirakan dia akan naik 6 bulan depan itu sampai 7.500 misalnya ya. Saya ingin membeli saham ini, tetapi mungkin saat ini dana saya belum teralokasi untuk membeli saham tersebut. Ya. Apa yang saya lakukan adalah, biasanya saya ingin membeli saham tersebut. Kenapa? Karena saya mungkin yakin bahwa saham ini akan naik terus, ya, harganya akan naik terus dan itu akan memberikan keuntungan kepada saya. Tetapi saya tidak mau bayar 7.500. Saya mau bayar lebih murah dari itu, ya. Saya bayar lebih murah dari itu. Maka saya carilah kontrak untuk membeli, ya, opsi ini, ya. Supaya pada saat 6 bulan yang akan datang saya membeli saham ini harganya bukan 7.500 yang saya beli, ya. Mungkin harganya adalah mungkin 7.000. Oke. Nah, kalau demikian apakah saya ada keuntungan? Iya, saya untung kan? Apa keuntungan saya? Harusnya saya bayar 7.500, tetapi saya hanya bayar berapa? 7.000. Saya ada keuntungan 500 di situ. Oke? Nah,
opsi yang baru saja saya lakukan, saya beli kontrak untuk membeli ini yang disebut sebagai apa? Call option atau opsi call, ya. Call option. Jadi ini adalah hak untuk membeli, ya. Hak untuk membeli. Jadi kalau saya mau membeli, ya, kalau saya mau membeli itu artinya apa? Kalau saya mau beli itu artinya saya kalau saya mau membeli itu artinya saya punya asumsi bahwa aset ini harganya di waktu yang akan datang akan apa? Akan naik, ya. Jadi karena saya tidak mau saya tidak mau mengalami kerugian dari kenaikan harga tersebut, makanya saya menggunakan apa? Call option, ya. Itu namanya adalah call option. Oke, nah sekarang bagaimana dengan hak untuk membeli, ya? Hak untuk membeli atau biasa kita sebut sebagai put option. Hak untuk menjual, bukan membeli, ya. Tadi kita sudah singgung tentang hak untuk membeli, ya. Sekarang hak untuk menjual, ya. Hak untuk menjual itu yang disebut sebagai put option. Nah, put option atau opsi put ini adalah hak untuk menjual, ya, menjual aset atau sekuritas di waktu yang akan datang dengan harga yang kita tentukan sekarang, ya. Jadi misalnya begini, ini kebalikan dari yang tadi, ya. Kalau tadi saya berasumsi bahwa harga itu akan naik, ya, harga itu akan naik sehingga saya masuk atau saya beli kontrak untuk membeli atau opsi call, ya, opsi call. Nah, kalau saya mau membeli opsi put itu artinya saya mau menjual. Kenapa saya membeli opsi put? Saya memprediksi bahwa di waktu yang akan datang harganya itu akan turun. Oke, misalnya saya punya saham Bank BRI misalnya, ya. Harganya sekarang misalnya 4.500. Tapi 6 bulan ke depan saya memprediksi harganya turun menjadi misalnya hanya 3.800 misalnya, ya. Karena saya tidak mau harganya turun sampai 3.800, sedangkan dalam 6 bulan ke depan saya itu harus apa? Saya harus jual, maka apa yang harus saya lakukan? Ya. Yang saya harus lakukan adalah saya beli opsi put supaya di waktu yang akan datang atau 6 bulan ke depan itu saya jual harganya tidak 3.800, ya. Lebih dari itu. Mungkin kita tidak bisa dapat harga seperti sekarang 4.500, tapi harga kontraknya itu adalah misalnya 4.300. Saya masih untung nggak? Ya masih untung. Kenapa? Karena prediksi saya adalah harga saham itu akan turun sampai 3.800, tapi saya bisa menjualnya dengan harga berapa? Dengan harga 4.300. Ya. Jadi saya dapat untung di situ, ya. Saya dapat untung di situ. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai opsi put, ya. Opsi put atau put option. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya opsi ini dilihat jenisnya, ya. Apakah ini adalah American option atau European option, ya. Nah, kalau American option itu adalah opsi yang bisa dieksekusi. Dieksekusi itu artinya diwujudkan transaksinya, ya. Setiap saat sampai tanggal kontrak itu berakhir, ya. Jadi sebelum kontrak itu expired, itu kapan aja bisa dilakukan, ya. Itu American option. Tapi kalau misalnya opsi itu atau option itu hanya bisa dieksekusi pada saat tanggal opsi itu berakhir, tanggal di kontrak itu berakhir, itu adalah European option, ya, atau opsi Eropa, ya. Jadi ini bedanya, ya. Ini bedanya. Oke. Bisa dipahami, ya. Nah, opsi ini, ya, kontrak ini kan kita beli, ya. Kita beli, ya. Nah, opsi ini ada harganya, ya, ada harganya. Nah, untuk menentukan harga ini,
itu biasanya digunakan dua metode ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya binomial option pricing model ya. Binomial option pricing model, dan yang kedua dengan menggunakan Black and Scholes model ya. Ini ada dua opsi ya, ada dua opsi untuk bisa untuk bisa mendapatkan untuk bisa untuk bisa mendapatkan berapa nilai call-nya, nilai opsinya ya, untuk bisa mendapatkan nilai opsinya. Nah, model penentuan harga yang kedua adalah Black-Scholes model ya. Jadi ada binomial option model, ada Black-Scholes model ya. Dan jujur saja opsi ini adalah salah satu mata kuliah yang cukup berat ya. Saya ingat pada saat saya mengambil mata kuliah ini mata kuliah bicara tentang derivatif ini adalah mata kuliah 1 semester punya ya. Tapi yang diberikan di sini adalah sifatnya hanya pengenalan saja ya. Black-Scholes model. Jadi penentuan harga opsi ini cukup rumit ya. Nanti Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di buku kita bagaimana rumitnya untuk menghitung ini. Oke. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai opsi? Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai opsi adalah 1, harga asetnya ya. Jadi kita ini kan membeli hak ya. Ini namanya derivatif atau turunan. Jadi yang kita perjualbelikan ini ya, ini kontrak yang diperjualbelikan, bukan apanya. Yang diperjualbelikan di sini adalah kontraknya, bukan asetnya ya. Jadi aset kontrak untuk membeli atau kontrak untuk menjual ya. Nah, harga aset itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi nilai opsinya. Oke? Akan mempengaruhi nilai opsinya. Oke, yang kedua adalah yang mempengaruhi nilai opsi adalah harga exercise. Harga exercise itu adalah harga pada saat kita akan melakukan eksekusi ya. Itu exercise price namanya ya. Itu exercise price. Oke, itu exercise price namanya. Oke. Kemudian ada yang namanya tingkat bunga bebas resiko ya. Tingkat bunga bebas resiko itu juga menentukan nilai opsi. Lalu jangka waktu berapa lama kontrak itu jatuh tempo, tapi biasanya jatuh tempo opsi itu pendek ya. Jangka waktu opsi itu pendek. Oke. Dan volatility ya. Volatility itu artinya fluktuasi ya, fluktuasi harga saham ya. Kalau misalnya itu adalah saham asetnya ya. Kalau misalnya itu adalah saham asetnya. Oke. Baik. Ini untuk Ini untuk option ya. Oke. Ada pertanyaan untuk teori opsi ini ya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Kita akan break sedikit ya. Kita akan break sebentar. Mungkin kita akan break kurang lebih 5 menit ya. Kita akan break 5 menit. Oke, kita akan break 5 menit. Jadi kita akan kembali lagi jam 10:08 ya. Saat ini jam saya menunjukkan jam 10:03. Kita akan kembali pada saat jam 10:08 ya. Oke, kita akan break dulu ya. Oke, Pak. Jadi ada yang mungkin mau ke toilet atau ada keperluan sedikit, bisa silahkan dilaksanakan dulu ya. Kita akan kembali jam 10:08 ya.
Oke, baik, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang opsi ya. Kita sudah menyelesaikan tentang opsi. Gimana? Ada pertanyaan untuk opsi? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu pendanaan hybrid ya. Pendanaan hybrid. Nah, pendanaan hybrid namanya hybrid ya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang hybrid? Bukannya merek mobil, Pak, hybrid. Iya, betul ya, mobil ya. Biasanya kita dengar istilah hybrid itu untuk mobil ya. Jadi misalnya Toyota Prius ya. Prius itu hybrid. Hybrid itu artinya kombinasi ya, antara, kalau Prius hybrid itu berarti dia selain pakai mesin dengan tenaga bahan bakar mungkin bensin ya, ada juga pakai listrik ya. Jadi kombinasi begitu. Nah, pendanaan hybrid ini juga pendanaan yang seperti kendaraan tadi, ada kombinasinya ya. Kombinasinya. Jadi dia itu punya karakteristik antara hutang, karakteristiknya hutang ya, karakteristik hutang, atau dan ya, bukan atau ya, dan juga ekuitas ya. Jadi kalau ekuitas berarti ada karakteristik dari apa? Ada karakteristik dari saham juga di situ ya. Ada karakteristik dari saham juga di situ. Jadi contohnya ini adalah seperti saham preferred ya. Nah, saham preferred atau saham khusus ini, atau preferred stock, kita sebut juga sebagai preferred stock, karakteristiknya adalah saham ini punya sifat seperti saham biasa. Kenapa? Karena dia tidak ada jatuh temponya, tetapi dia juga punya karakteristik seperti apa? Seperti hutang gitu loh. Punya karakteristik seperti hutang. Apa contohnya ya? Apa contohnya karakteristik hutang? Yaitu dia memberikan dividen ya, yang jumlahnya tetap. Biasanya yang diberikan jumlahnya tetap itu apa? Return yang diberikan dalam jumlah tetap itu biasanya adalah bunga ya. Dividen yang diberikan oleh saham preferred itu jumlahnya tetap ya. Jadi misalnya satu saham preferred menjanjikan dividen sebesar misalnya Rp200 ya per sahamnya. Berarti setiap periodenya maka Rp200 ini yang akan selalu dibayarkan ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua sifat ya, satu sifat dari hutang, satu sifat dari saham ya, satu sifat dari hutang, satu sifat dari saham. Oke, yang kedua adalah warrant ya. Warrant ini hybrid. Kenapa dikatakan hybrid ya? Apa ini warrant ya? Warrant ini adalah hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada waktu tertentu ya. Sering digunakan sebagai pemanis agar obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan ini diminati oleh para pemodal ya. Nah, jadi ini pendanaan hybrid. Jadi ini menyangkut apa? Jadi yang dijual adalah obligasi atau bonds, tapi di sini ada apa? Ada opsi untuk beli apa? Ini opsi ini bukan opsi yang sama seperti option ya, bukan ya. Tapi ada pilihan ya, ada pilihan untuk membeli apa? Untuk membeli saham. Jadi warrant ini adalah hak untuk membeli saham. Dan biasanya hak ini dilekatkan dengan apa? Penjualan obligasi. Jadi siapa yang membeli obligasi A, misalnya ada hak warrantnya di situ, maka pembeli ini atau investor ini mendapatkan hak untuk beli saham dari perusahaan A tersebut, ya, misalnya setelah 2 tahun, ya, dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi si investor dari perusahaan dari perusahaan A ini, dia akan memutuskan apakah dia beli saham A atau tidak dengan melihat harga yang sudah dijanjikan di situ. Misalnya warrantnya adalah dia bisa beli saham harga A
saham A sebesar 100 misalnya ya. Nah, pada saat bukan jatuh tempo ya, pada saat waktu yang sudah ditentukan itu dicapai di situ ya, maka si pemilik atau si investor tadi tinggal lihat harga saham A ini berapa. Kalau misalnya harga saham A ini 120, sedangkan dia bisa beli dengan harga 100, ya. Apakah dia akan beli? Dia akan beli. Kenapa? Dia beli di 100, dia akan jual di harga berapa? Dia akan jual di harga 120. Oke? Dia akan beli di 100, dia akan jual di harga 120. Ya. Itu warrant ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya convertible bonds atau obligasi konversi ya. Nah, obligasi konversi ini adalah obligasi yang dapat dikonversikan atau diubah ya. Konversi itu artinya diubah ya. Nah, diubah jadi apa? Biasanya itu diubah menjadi saham biasa. Ya. Saham biasa. Nah, kapan misalnya obligasi konversi ini dieksekusi ya? Kapan misalnya obligasi ini dieksekusi? Obligasi ini akan dieksekusi biasanya begini ya. Pada saat suku bunga itu terlalu rendah, bond ini memberikan bunga yang rendah kepada si pemegang obligasi tersebut ya. Kemudian pemilik obligasi ini atau investor ini merasa bahwa oke, lebih baik saya rubah aja jadi saham. Karena waktu itu mungkin sahamnya harganya lebih tinggi ya. Harganya lebih tinggi. Caranya gimana? Caranya sebenarnya begini ya. Si investor ini kan melihat ya total nilai yang bisa didapatkan kalau dia tetap pegang bond ini ya. Jadi dia hitung suku bunganya sampai jatuh tempo, kurang lebih saya bisa dapat sekian. Kemudian jatuh temponya, pada saat jatuh tempo pokoknya adalah sekian. Misalnya totalnya adalah saya bisa dapat 10 juta deh ya. Kemudian obligasi ini ya, karena obligasi ini bisa dikonversi jadi saham biasa, dia akan bandingkan dengan saham biasa ya. Jadi kalau saya tahan sampai jatuh tempo, saya dapat 10 juta. Bagaimana kalau saya rubah jadi saham biasa? Nah, kalau misalnya dia rubah jadi saham biasa, dia akan dapat sekian lembar saham ya yang sudah ditentukan dengan harga saat ini ya, harga saat ini. Kemudian setelah dia hitung, ternyata nilai sahamnya itu ya lebih tinggi dari 10 juta. Misalnya harganya adalah 11 juta. Apakah dia akan tetap memegang obligasi ini atau dia akan rubah menjadi saham? Yang dia lakukan adalah dia akan rubah jadi saham. Kenapa? Dia akan rubah jadi saham supaya dia bisa jual sekarang, uangnya dia bisa dapatkan ya. Dan keuntungannya adalah lebih tinggi dibandingkan kalau dia pegang obligasinya. Ya. Jadi inilah contoh dari apa? Contoh-contoh dari pendanaan hybrid ya. Jadi perusahaan itu bisa menggunakan pendanaan hybrid, contohnya adalah saham preferred, kemudian dia jual obligasi, dia sertakan warrant ya. Kemudian perusahaan itu bisa juga menerbitkan obligasi konversi atau convertible bonds ya. Oke, ini untuk pendanaan hybrid ya. Jadi saya coba untuk menerangkan dulu ya. Saya tidak mau kita masuk ke hitungan tanpa kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya ini ya. Makanya saya bahas teorinya dulu ya. Hitungan-hitungan itu saya rasa Anda pada saat Anda baca, Anda bisa baca, mungkin pertama kali Anda baca belum memahami, setelah Anda baca kedua, ketiga kali Anda bisa memahaminya ya. Ini mungkin beda. Jadi itu lebih gampang ya karena Anda sudah paham konsepnya dibandingkan kalau saya langsung masuk di perhitungan tanpa menjelaskan ini semua ya. Jadi Anda nggak tahu ini pendanaan hybrid ini apa sih sebenarnya. Tahu-tahu ujuk-ujuknya tinggal apa? Ngitung aja itu ya. Jadi Anda nggak tahu apa yang dihitung di situ. Oke? Ada pertanyaan untuk pendanaan hybrid? Silahkan kalau ada pertanyaan.
Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan untuk apa yang baru saya terangkan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk ke sewa guna atau leasing ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya, leasing itu adalah cara yang bisa digunakan, oke? Cara yang bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk dapat mengakuisisi suatu aset, ya. Yang kita tahu aset itu adalah aset yang jumlahnya atau nilainya mahal ya. Aset yang nilainya mahal ya. Contohnya tadi adalah perusahaan apa? Perusahaan maskapai penerbangan tadi ya. Maskapai penerbangan tadi. Oke. Jadi biasanya leasing ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membeli aset, yang asetnya akan digunakan untuk apa namanya? Untuk melakukan kegiatan operasional. Contohnya adalah maskapai penerbangan, ya. Dan leasing ini sangat membantu, ya. Leasing ini sangat membantu sebenarnya. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya perusahaan penerbangan itu harus beli apa? Beli pesawat. Harga pesawat itu kan mahal sekali, ya. Harga pesawat itu mahal sekali. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mengeluarkan semua modalnya untuk beli pesawat, ya itu dapat berapa pesawat, ya bisa aja tidak cukup untuk mendapatkan satu pesawat, bisa saja, ya bisa saja tidak cukup satu pesawat. Padahal kita tahu bahwa perusahaan maskapai penerbangan ini, ya maskapai penerbangan ini membutuhkan lebih dari satu armada, ya, lebih dari satu pesawat untuk bisa meningkatkan apa? Profitnya. Makanya cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan leasing ini. Oke. Nah, leasing ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan, ini yang disebut sebagai finance company, ya. Dan leasing ini juga ada jenis-jenisnya, ya. Leasing ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari leasing itu yang pertama adalah sale and leaseback. Oke, sale and leaseback. Apa ini maksudnya sale and leaseback leasing? Ya, sale and leaseback leasing ini adalah, jadi begini ya. Jadi satu perusahaan itu dia beli asetnya dulu, ya. Dia beli asetnya dulu, kemudian apa? Kemudian dia pikir bahwa kalau saya pegang aset ini, maka saya tidak ada dana lagi untuk misalnya untuk modal operasi misalnya. Makanya diputuskan cari perusahaan leasing yang mau apa? Membeli aset dari perusahaan ini, ya. Misalnya pesawat tadi, ya. Oke, itu pesawat dia putuskan beli. Kebetulan cukup dananya. Pada saat beli pesawat, saya cuma punya satu nih, ya. Saya butuh dana lain untuk mungkin untuk lease pesawat lainnya, ya. Sekarang udah kehabisan dana. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah gini, ya. Oke, cari perusahaan leasing. Saya jual deh nih pesawat ini kepada Anda, nanti saya akan leasing kepada Anda, ya. Jadi dia jual, kemudian dia akan Dia akan leasing. Dia akan leasing kepada perusahaan ini, ya. Dia menyewa dari perusahaan tersebut. Oke.
menyewa aset tersebut dari perusahaan yang membelinya. Ini yang namanya adalah sale and leaseback. Ya. Jadi jual tapi dia sewa. Ya. Jual tapi dia sewa. Nah, bentuk leasing yang kedua adalah operating leases. Ya. Jadi kalau operating leases namanya aja operating ya, namanya aja operating. Jadi pada kasus ini atau bentuk ini, jadi lessor, jadi ada lessor, ada lessee. Lessor itu adalah pihak yang menyewakan, lessee ini adalah pihak yang menyewa. Ya. Nah kalau operating leases, ya, jadi pihak yang menyewakan ini selain dia menyewakan juga menyediakan jasa pembiayaan dan juga pemeliharaan. Ya, makanya ini disebut juga sebagai service leases ya. Jadi service leases, jadi si lessee tinggal lessee ini tinggal Lessee ini tinggal bayar aja ya, bayar sewanya aja. Tanpa perlu untuk memikirkan pemeliharaannya ya. Tanpa perlu memikirkan pemeliharaannya. Nah, jenis yang berikutnya adalah financial atau capital leases ya. Financial atau capital leases. Nah, pada kontrak leasing jenis ini, ya, sewa guna ini, karakteristiknya adalah begini, ya. Dia membeli saja, dia menyewa untuk menggunakan aset tersebut, ya. Tetapi si lessor itu tidak memberikan jasa pemeliharaan, ya. Kemudian selain tidak memberikan jasa pemeliharaan, kemudian kontrak ini tidak bisa dibatalkan. Oke. Jadi kalau misalnya kontraknya ini 5 tahun, tidak bisa dalam 2 tahun kemudian sudah saya akan stop, ya. Pihak kami stop untuk menyewa aset ini. Nggak bisa begitu, ya. Dia harus selesaikan sampai selesai, ya. Harus selesaikan sampai selesai. Kemudian yang ketiga adalah fully amortized. Jadi setelah periode akhir kontrak itu selesai, ya, maka aset ini akan menjadi milik penyewa. Nah, ini yang terjadi pada saat kita beli motor, ya. Pada saat kita beli motor, ya, kita mencicil kepada perusahaan leasing, misalnya BAF, ya, Busan Auto Finance, ya, atau FIF, Federal International Finance, ya. Yang kita lakukan adalah ini, financial atau capital leases, ya. Kita membayar kepada BAF, ya, BAF, kita membayar kepada FIF, ya, FIF, cicilannya, di mana setelah selesai kita membayar cicilan, entah itu 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, atau mungkin sampai 36 bulan misalnya, atau sampai paling tinggi 5 tahun berarti 60 bulan, ya. Selesai itu aset ini akan jadi punya kita, ya. Aset ini akan jadi milik kita. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai financial atau capital leases. Oke. Ini yang disebut sebagai capital leases. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk sewa guna ini atau leasing? Silakan kalau ada. Teman-teman mahasiswa, apa ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan?
Enggak, kalau aku sih enggak Pak. Enggak tahu yang lain. Gimana? Kalau aku sih enggak ada Pak, tapi maksudnya enggak tahu yang lain gitu loh, Pak. Oke. Yang lainnya diam-diam baik. Oke, yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin sambil kerja mungkin ya, jadi agak susah mau bertanya ya. Iya mungkin Pak. Iya. Makanya Pagi-pagi lagi repot. Iya, makanya saya agak cukup pelan-pelan supaya supaya bisa lebih dimengerti ya. Saya pelan-pelan supaya bisa lebih dimengerti. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah sempat bahas ini ya, yang pada pertemuan lalu ya, untuk topik yang ke-9 ya, topik yang ke-9. Jadi di sini kita akan kita combine ya, kita gabungkan ya. Jadi kita yang lalu bahas tentang merger dan akuisisi ya. Kita sudah bahas yang lalu tentang merger dan akuisisi. Kita sudah tahu apa itu merger ya, penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger itu mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas dari perusahaan yang dimerger ya. Nah, sehingga perusahaan yang memerger ini memiliki kurang lebih minimal 50% dari perusahaan yang dimerger. Dan perusahaan yang dimerger itu akan stop operasinya. Karena apa? Karena sudah diambil alih ya. Nah, kalau akuisisi itu adalah pengambil alihan suatu perusahaan dengan beli asetnya. Beli asetnya, tetapi perusahaan ini tetap ada ya. Oke, motif-motif dari merger dan akuisisi ya. Tentu saja ini motifnya adalah motif ekonomi, untuk pertumbuhan perusahaan dan untuk peningkatan manajemen ya. Peningkatan manajemen, entah itu supaya manajemennya menjadi lebih efisien atau jadi lebih baik, atau untuk melakukan penghematan pajak. Oke. Dan biasanya merger dan acquisition ini dilakukan hanya bila menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Di mana yang diharapkan dari kegiatan merger dan akuisisi ini adalah apa? Yang diharapkan adalah terjadi sinergi, ya, terjadi sinergi. Artinya kinerja dari perusahaan itu menjadi meningkat secara signifikan. Ya, seperti yang saya contohkan yang lalu adalah sinergi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan ya. Tapi 1 tambah 1 bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4, ya. Atau bisa saja sama dengan 5. Kenapa? Pada saat dua perusahaan yang punya kelebihan masing-masing ini merger misalnya, maka pemanfaatan dari kedua kelebihan ini bisa meningkatkan dengan lebih apa? Meningkatkan dengan lebih baik lagi kinerja perusahaan. Ya. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan profit yang signifikan bagi perusahaan. Oke, berikutnya ya. Restrukturisasi, reorganisasi dan likuidasi ya. Nah, restrukturisasi ini adalah kegiatan untuk merubah struktur perusahaan ya. Jadi kalau misalnya merger dan akuisisi, itu restrukturisasinya itu membuat strukturnya itu jadi lebih besar ya. Tetapi kalau misalnya yang dilakukan adalah sell off ya, atau penjualan unit-unit dalam suatu perusahaan, contohnya IBM menjual divisi laptopnya ya, divisi laptopnya kepada Lenovo ya. Ini salah satu bentuk restrukturisasi ya. Jadi Lenovo membeli divisi laptop dari IBM. Oke. Bisa saja alasannya kenapa harus dijual ya, karena rugi, atau kalau tidak karena rugi karena perusahaan itu membutuhkan dana ya, makanya itu yang dijual ya. Jadi di kegiatan restrukturisasi yang membuat struktur organisasi itu jadi lebih ramping ya, di situ ada dua kegiatan, yaitu sell off dan spin off ya. Kalau sell off artinya unit-unit bisnisnya dijual, tapi kalau spin off itu adalah pemisahan unit-unit kegiatan ya. Oke, kenapa dilakukan reorganisasi ya? Nah, reorganisasi ini biasanya dilakukan untuk memperkecil beban finansial tetap atau fixed cost-nya. Ya, fixed cost-nya. Mungkin dianggap unit bisnis itu fixed cost-nya terlalu tinggi. Ini merugikan bagi siapa? Bagi perusahaan. Ya.
makanya dilakukan apa? Dijual, ya, atau mungkin dipisahkan, ya. Nah, reorganisasi dan konsolidasi itu dilakukan dengan 5 cara. Satu, melakukan penghematan biaya, tidak perlu melakukan pengeluaran yang sebenarnya itu tidak harus dikeluarkan, ya, itu bisa ditunda atau dibatalkan. Kemudian dengan menjual aktiva yang tidak diperlukan atau aset-aset yang tidak diperlukan, bisa menghilangkan, menggabungkan atau menjual divisi atau unit bisnis, ya. Kalau kita bicara divisi itu berarti kita bicara unit bisnis, ya. Divisi itu unit bisnis. Kemudian menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai menguntungkan, lalu memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang, oke, dan juga selalu menjaga likuiditas. Dalam jangka pendek berarti sebenarnya ini adalah profitabilitas dikorbankan, tetapi dengan tujuan untuk membuat kinerja perusahaan itu akan lebih baik di waktu yang akan datang, ya. Nah, likuidasi. Nah, tadi kita sudah dengar tentang likuidasi, ya. Likuidasi itu adalah pencairan aset dari perusahaan. Biasanya likuidasi ini dilakukan setelah adanya putusan kepailitan dari pengadilan. Jadi kalau misalnya pengadilan itu sudah memutuskan bahwa suatu perusahaan itu dalam kondisi pailit, ya, maka aset-asetnya harus dijual untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban dari perusahaan terhadap pihak-pihak ketiga, ya. Nah, prioritas yang dilakukan pada proses likuidasi, ya. Jadi setelah dilikuidasi, setelah dijual, likuidasi itu artinya liquid, ya. Liquid itu artinya dia dicairkan. Dicairkan itu maksudnya dijual. Yang dilakukan adalah satu, ya, bayar kewajiban terhadap karyawan. Jadi karyawannya dibayar dulu. Hutang upah atau hutang gaji itu dibayar. Oke. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya tidak ada hutang kepada karyawan, ya. Kemudian kewajiban terhadap pemerintah, hutang pajak. Lalu hutang-hutang yang dipakai untuk melunasi aktiva-aktiva yang diagunkan itu artinya dijadikan jaminan, ya, dijual untuk melunasi hutang yang dijamin dengan agunan tersebut, dan sisanya itu digunakan untuk melunasi kreditor umum, ya. Biasanya aset-aset yang dijaminkan tersebut untuk pembayaran utang-utang dari siapa? Hutang-hutang dari pihak ketiga, misalnya perbankan, ya. Nah, kalau bonds atau obligasi itu setelah ini biasanya, setelah aset-aset itu dilikuidasi kemudian dibayarkan kepada 3 prioritas di atas tadi, baru sisanya dipakai untuk yang umum. Ini investor termasuk juga siapa? Termasuk juga supplier di sini, ya. Oke. Kita sudah selesai sampai restrukturisasi, reorganisasi dan likuidasi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, kita coba lihat, ya. Oke. Kita coba lihat untuk sekarang saya masuk ke bagian berikutnya untuk perhitungan. Oke, untuk perhitungan ini kita coba lihat mana yang bisa kita jangkau, ya. Ini sumber pendanaan jangka panjang, ya. Ini kredit investasi. Oke, ini saya rasa Anda bisa baca.
Saya rasa mungkin kita bisa baca saja ini ya. Kita harus cari yang paling susah dulu ya. Ini tidak terlalu susah. Oke, mungkin kita lihat merger dan akuisisi perhitungannya ya. Lihat merger dan akuisisi. Anda juga bisa baca di buku Anda ya untuk merger dan akuisisi. Stop sharing. Oke. Oke, merger dan akuisisi. Nah, contoh merger dan akuisisi ya. Tadi ini sudah. Oke. Nah, ini ada PTA dan PTB ya. PTA merencanakan mengakuisisi PTB. Misalkan PTA dapat membeli PTB dengan harga seperti saat ini dengan menukar saham dan diharapkan tidak terjadi sinergi. Bagaimana EPS, harga saham, price earning ratio, jumlah lembar saham, laba setelah pajak, dan nilai equity setelah merger ya. Jadi ini ada dua perusahaan A dan B ya. Kemudian A ini berencana untuk akuisisi PTB ya. Oke. Kalau kita lihat di sini laba setelah pajak ini ada 20 miliar ya. Nilai pasar ekuitas atau equity adalah 200 miliar, sedangkan PTB laba setelah pajak 20 miliar dan nilai pasar equity 80 miliar ya. Price earning ratio-nya 10 kali, PTB 4 kali, earning per share-nya 2000 sama ya, harga per lembar sahamnya PTA 20.000, PTB 8.000. Bagaimana EPS, harga saham per jumlah lembar saham, laba setelah pajak, dan nilai equity setelah merger. Laba setelah pajak berarti dia bisa mendapatkan labanya 20 miliar tambah 20 miliar ya. Jadi di sini kenapa langsung ditambahkan? Karena dianggap tidak terjadi apa? Tidak terjadi sinergi ya. Nilai pasar equity, nilai pasar ya tinggal jumlahkan aja berapa nilai pasar equity-nya, 200 miliar tambah 80 miliar. Oke, jadi 280 miliar. Kemudian jumlah lembar saham berarti harga saham per lembar PTA itu 20.000 ya. Jadi 80 miliar. Nilai pasar equity 80 miliar ini dibagi menjadi 20.000, dibagi dengan 20.000, berarti jumlah lembar sahamnya adalah 10 juta tambah 4 juta lembar saham, totalnya adalah 14 juta, sedangkan perhitungan untuk EPS-nya adalah 2.857 ya. Jadi kita bisa lihat di buku kita ya. Kita bisa lihat di buku kita untuk perhitungannya. Oke. Untuk merger dan akuisisi ya. Kelihatan ya, perhitungan ini kelihatan ya. Yang saya tunjukkan di layar yang mana ya? Yang Anda lihat yang mana? Maaf rekan-rekan, yang rekan-rekan lihat adalah yang tentang apa? Yang tampil, Pak. Yang tampil ya. Melindungi melindungi. Oke. Ya. Baik. Ya, ini bisa dilihat di ini topik selanjutnya ya, merger dan akuisisi ini ya. Oke. Ini menaksir biaya dan manfaat akuisisi ya.
Jadi misalkan jumlah lembar saham PTS adalah 10 juta, harga per lembarnya adalah 8.000, PTS akan dibeli oleh PTA dengan harga 9.000 per saham. Dengan demikian, biaya akuisisi perusahaan adalah 10 juta lembar kali selisihnya ya, yaitu 10M. Misalkan PTA adalah perusahaan industri makanan dan minuman, dan perusahaan S adalah perusahaan distribusi. Nah, misalkan dengan akuisisi tersebut, PTA dapat menghemat biaya sebesar 1M di tahun depan, dan peningkatan tersebut diharapkan akan meningkat sebesar 10% per tahunnya. Jika cost of equity adalah 17%, manfaat akuisisi tersebut adalah, jadi tinggal dibagi aja, di sini ada penghematan sebesar 1M, kemudian ini akan dibagi dengan berapa cost equity kurang peningkatan atau growth-nya. Ya, growth-nya adalah berapa? 10%. Berarti 0,17 kurang 0,10 ya. Totalnya adalah 14,3M. Ya. Nah, misal jumlah lembar saham PTA adalah 50 juta lembar, harganya 12.000 per lembar. Kalau misalnya nilai PVA itu 600 miliar, sedangkan bergabungnya PTA dan PTS setelah memperoleh sinergi adalah berapa ya? Nah, present value ya dari A S ya itu adalah 600 miliar tambah 14,3 tambah 80 miliar sama dengan 694,3. Jadi manfaat bersih atau NPV-nya adalah 14,3 miliar kurangi dengan 10M. Nah, 10M ini ya, 10M ini adalah apa? Biaya akuisisi perusahaan tersebut ya. Biaya akuisisinya. Ya. Jadi dia ada sinergi sebesar berapa? 4,3 miliar ya nilai sinerginya. Oke, ini mungkin Anda bisa baca ya. Kemudian yang susah itu sebenarnya adalah opsi ya. Sebentar, saya ingin tunjukkan opsi. Oke. Kita akan coba lihat opsi ya. Nanti ini akan saya upload juga ya. Ini akan saya upload juga. Jangan khawatir, ini akan saya upload. Ya. Oke, yang tampil di layar sekarang analisis pendanaan dengan sewa guna ya. Jadi kita langsung saja ke apa namanya? Ke contoh soalnya. Ya. Misalkan PTSH memerlukan aktiva senilai 100 juta, jadi dia perlu asetnya ini adalah senilai 100 juta, usia ekonomisnya 5 tahun, kemudian ada lessor yang menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara financial lease. Apa itu financial lease? Tadi ya, financial lease tadi adalah apa? Tidak ada biaya tidak ada maintenance ditanggung oleh si penyewa. Ya, tidak bisa dibatalkan kontraknya, dan setelah itu akan jadi milik siapa? Milik penyewa. Ya. Jadi di sini PTSH membayar sewa selama 5 kali dalam 5 tahun. Pembayaran sewanya dibayar di awal tahun, kontrak tidak bisa dibatalkan, lessor tidak menyediakan pemeliharaan terhadap aktiva tersebut. Oke. Perusahaan sewa atau leasing ya atau lessor ini menentukan tingkat keuntungannya sebesar 15% per tahun, dan untuk perhitungannya karena ini adalah financial lease, maka di akhir kontrak itu harus fully amortized. Oke.
Oke, sekarang yang ditanya adalah berapa berapa biaya listnya, ya, berapa biaya listnya. Jadi kita bisa pakai perhitungan ini, ya, 15% itu adalah tingkat keuntungannya. Kemudian kita akan cari seperti ini, ya. Jadi leasing ini adalah harga pokok tambah dengan berapa bunganya, ya. Harga pokok aset ditambah dengan berapa bunganya. Akhirnya dapat di sini present value dari aset dan bunganya itu adalah sebesar ini, ya, 25,94 juta, ya. Untuk pembayaran cicilannya, ya, untuk pembayaran atau untuk, jadi leasing itu kan selain dia bayar selain dia bayar pokok, dia juga bayar bunganya, ya. Jadi yang dibayarkan adalah sebesar 25,94 juta, ya, per tahunnya. Nah, kalau misalnya dia membeli aktiva tersebut kemudian menggunakan pihak bank itu membiayai dengan bunga 16%, ya. Maka ini jadi lebih besar lagi, cicilannya jadi 30,54 juta. Jadi daripada dia pinjam uang dari bank, lebih baik dia melakukan apa? Melakukan leasing, ya. Leasing hanya bayar 25,94 saja, tapi kalau misalnya dia pinjam di bank, ya, itu hasilnya adalah 30,54 juta. Oke. Yang mesti diingat di sini adalah begini, ya. Kita bisa saja menghitung dengan menggunakan bunga 16% ini, ya. Nah, bunga 16% ini adalah ini belum dipotong pajak, ya. Sedangkan kalau kita misalnya kita menggunakan pinjaman bank, ya, ini bunganya ini akan dipotong pajak. Makanya di sini nanti perhitungannya adalah apa? Kita kurangi apa? Kita kurangi dengan pajak, ya. Kita kurangi dengan pajak, jadi kita kurangi 1 kurang 0,30. Ini 30% ini kita anggap sebagai tarif pajaknya, sehingga bunganya itu adalah 11,2%. Jadi di sini bukan dimasukkan 16%, masukkan 11,2%. Oke. Jadi kalau dimasukkan 11,2%, itu hasilnya akan lebih apa? Lebih kecil lagi. Ya, itu hasilnya akan lebih kecil lagi. Oke, kemudian yang susah kedua ini adalah ini opsi, ya. Opsi cukup susah sebenarnya perhitungannya, ya. Opsi ini cukup susah perhitungannya. Jadi ini adalah contoh dari laba rugi karena membeli opsi call dengan harga 500 pada berbagai tingkat harga untuk exercise price sebesar 10.000. Ya, artinya begini. Kita mau beli aset yang kita harapkan akan naik seharga 10.000 sekarang, ya. Mungkin kita akan naik lebih dari itu, ya. Kita harapkan naiknya lebih dari itu. Makanya kita masuk di opsi call, ya. Nah, pengaruh tingkat keuntungan atau kerugian yang bakal kita alami itu ditentukan oleh berapa harganya nanti, ya, harga sahamnya nanti berapa. Jadi kalau misalnya begini, ya, pada saat exercise price-nya 10.000, kemudian harga sahamnya adalah 12.000, berarti ada keuntungan berapa? 2.000, ya. 2.000, sedangkan jadi ada untung 2.000, dia beli call itu, opsi call-nya dibeli sebesar 500, berarti masih ada untung enggak? Masih ada untung. Berapa untungnya? 1.500, ya. Bagaimana kalau harga sahamnya 11.500? Nah, kalau 11.500 berarti kalau nilai atau harga sahamnya itu exercise price-nya itu 10.000, berarti keuntungannya 1.500, ya. Harga opsinya, harga kontraknya 500, berarti masih untung berapa? 1.000, ya. Kalau harganya 11.000,
Opsi call-nya adalah 1.000, keuntungannya 11.000 kurang 10.000. Kemudian harga opsi call-nya adalah 500, laba ruginya berapa? Laba ruginya adalah 10.500 kurang 10.000 kan? Itu dapat 500. Nah, kalau misalnya harga sahamnya 10.500, maka perusahaan itu tidak dapat apa? Untung sama sekali. Ya. Nah, kalau kita bicara opsi call ini, ya, opsi call ini, maka yang kita harus betul-betul perhatikan adalah begini, ya. Opsi call ini kan tidak harus dilaksanakan. Artinya pada saat perusahaan itu memanfaatkan opsi call, ya, maka pada saat perusahaan itu mengalami kerugian, misalnya, ya, harga saham itu turun jadi 10.000, sedangkan harga exercise price-nya itu 10.000, berarti tidak ada keuntungan, ya, berarti tidak ada keuntungan. Nah, di sini malah terjadi kerugian. Kenapa? Untung tidak dapat, tapi karena kita beli kontraknya itu sebesar 500, maka kerugiannya adalah berapa? 500, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami kerugian, maka ya tidak perlu beli, ya. Meskipun ini adalah opsi untuk beli, tapi karena dia sudah rugi ya tidak perlu beli, ya. Makanya maksimal kerugian dari opsi call ini adalah maksimal kerugian dari call option adalah sebesar harga opsi call tersebut, ya. Put juga demikian, ya. Kalau put kebalikannya, ya, mereka yang membeli put itu memprediksi harga itu akan turun, sehingga semakin kecil harganya, semakin naik harganya, itu ya nggak ada gunanya kita ikut kita exercise itu put, ya. Kita berharap harga itu turun, makanya kita misalnya set di 9.500 misalnya. Nah, 9.500 berarti ada untung nggak? Ya. Jadi kalau misalnya exercise price-nya 10.000, ya. Exercise price-nya 10.000, dia jual harganya 10.000, sedangkan harga sekarang 9.500, maka dia dapat untung 500, ya. Tapi dia harus bayar berapa? Dia harus bayar 500 juga, ya. Berarti ada untung atau enggak? Enggak ada untung, ya. Ini 0. Bagaimana kalau harganya sekarang jadi 9.000? Berarti 10.000 kurang 9.000 itu dapat 1.000, ya. Kemudian ada harga putnya 500, berarti tinggal tinggal kurangi aja, ya. 1.000 kurang 500 dapat hasilnya 500. Oke, jadi put juga harga kerugiannya sama, ya. Harga kerugiannya adalah sebesar berapa nilai put yang dibayarkan, ya. Nah, ini penentuan harga opsi, mungkin Anda bisa lihat, ya. Yang cukup rumit itu adalah Black-Scholes model, ya. Black-Scholes model ini adalah rumusnya, Anda bisa lihat di buku Anda. Contoh, misalnya suatu saham yang punya harga 8.900, opsi call harga exercise-nya 10.000. Diterbitkan atas saham tersebut dan masih akan jatuh tempo 9 bulan lagi. Deviasi perubahan harga ditaksir 10%, tingkat bunga bebas risiko 0,8%. Langkah untuk menghitung opsi call. Cari tahu deviasi standar X. Ya, X akar T sama dengan 0,1. Oke. Deviasi ini, ya. Kemudian kali akar 9, ya, karena 9 bulan dapat 0,3. Kemudian harga saham bagi dengan present value dari harga exercise 8.900 bagi 10.000 per kita present value kan, ya. Itu dapat 0,96. Lalu lihat tabel opsi call-nya, ya.
vertikal ke bawah 0,3, lihat 0,3, oke, 0,3, kemudian nol koma 96. Itu dapat 0,3, 0,96 itu dapat 102 ya. Oke, nilainya adalah 10,2. Jadi harga opsi call itu adalah 10,2% kali 8.900, itu dapat berapa? 908 ya. Tinggal lihat di sini aja ininya ya. 10,2. Oke. Gampang kalau ada ini ya. Nanti saya akan upload ini ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi saya akan tambahkan 3 materi ini ke apa namanya? Saya akan tambahkan 3 materi ini ke LMS ya. Jadi materi ini untuk apa namanya? Untuk materi ini untuk tambahan hitungannya ya. Dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke, ada pertanyaan? 1-2 menit sebelum kita akhiri, sudah jam 11 ya. Baik, saya harapkan semua tugas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Pak. Berarti itu tabel pasti ya Pak? Udah ada ya? Iya, tabelnya sudah ada. Nanti saya akan upload nanti ya. Akan upload sebentar, saya akan upload ya. Oke. Ya. Atau mungkin saya kirim di grup aja mungkin ya. Saya kirim di grup aja. Oke Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan? Bapak mau tanya? Iya, silakan. Untuk pertemuan yang kemarin itu kan Bapak bilang seandainya di ujian itu bikin tabel di Excel itu gimana, kalau nggak bisa terus gimana gitu Pak? Oke. Yang pertemuan lalu itu ya? Iya, yang Bapak bilang kalau seandainya itu yang materi kemarin itu kan ada kayak tabel Excel itu kan. Nah, kalau seandainya muncul hal itu gimana gitu? Itu harusnya dikasih tabelnya sih seharusnya. Harusnya nanti dikasih tabelnya ya. Biasanya kalau saya bikin soal yang seperti itu ya, kalau misalnya saya membatasi tidak pakai laptop, saya akan memberikan tabel. Ya, saya akan memberikan tabel ya. Jadi ini kan ada tabelnya ini kan, ini. Mudah-mudahan dari pihak UT juga akan memberikan tabel. Karena kan nggak dikasih hitung pakai ini ya. Karena nggak dikasih hitung pakai apa namanya? Pakai komputer ya. Harusnya diberikan kesempatan atau mungkin bisa pakai kalkulator ngitungnya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Mungkin Anda bisa download dari internet apa namanya? Tabelnya ya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup ya. Sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasama kita semua selama kita selama kita melakukan tutorial web ini ya, web ini selama kurang lebih 8 sesi. Saya memohon maaf jika ada kekurangan dan ada kehilafan yang saya lakukan ya. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf dan saya berharap bahwa Anda semua bisa menyelesaikan
kewajiban Anda untuk semester ini dengan sebaik-baiknya dan bisa lulus dari semua mata kuliah yang Anda ambil. Kemudian saya akan mengumumkan siapa-siapa yang belum ada nilai untuk tugas, ya, baik tugas 1, 2, 3, tugas 1, 2, 3, tugas 3 kan harusnya hari ini terakhir ya dikumpul ya. Setelah ini saya akan periksa, oke? Saya akan periksa dan saya berharap semua teman-teman sudah memasukkan tugasnya, karena yang lalu saya lihat masih ada yang belum ya. Oke. Saya akan berikan waktu 2 hari bagi teman-teman yang belum sampai Selasa untuk memasukkan tugas, baik tugas 1, 2, dan 3 ya. Tentu saja konsekuensinya adalah penilaian tugasnya tidak bisa sama seperti teman-teman yang sudah memasukkannya tepat waktu ya. Saya minta maaf bagi teman-teman yang ini ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan kalau masih ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang akan datang dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.